terkhususnya hamba Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan saya, namun karena pengasihan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, terkhususnya di dalam keluarga kecil kami. Di sini saudara-saudara seiman, saya menyaksikan di mana suami saya, sebagai saudara seiman sudah mengetahuinya, di mana suami saya mungkin sudah 2 minggu mengalami pertama-tamanya katanya dari gatal. Dia garut pakai kakinya, sama kakinya digarut luka. Setelah dia luka, lalu dia memakai sepatu safety, ujungnya jadi seperti bisul, tapi bukan bisul karena memang sudah infeksi. Terus saya bilang sama suami saya, ayolah kita, memang agak susah saudaraku ini dibawa berobat, ayo kita berobat. Karena aku bukan dokter yang bisa mengobati kakimu di rumah. Saya sudah bilang, pergilah kau sana berobat. Dia agak susah ini. Terus saya, udahlah, ayolah ke bidan. Bidan lebih dekat. Ayolah, pergilah kau. Saya sudah habis akal ini bagaimana, setelah udah besar, ayo ke bidan. Ini kakimu ini sudah bernama ini, ayolah. Lalu dia mau. Memang ketepatan kami tidak tahu saudaraku bahwa dia ada penyakit gula. Kami tahu dia ada penyakit gula setelah hari Sabtu yang lalu kami cek lah. Memang waktu di klinik memang sudah katakan, Bapak ada gula? Gak ada gula dia. Oh iya, kok Bapak disuruh sana sembuh, pindah ke sini, pindah ke sini. Ya mana tahu gara-gara apa ya kan. Terus datang, ayolah cek gula. Pergilah kau cek gula. Udahlah susah kali diajak cek gula. Saya telepon bidan, Kak bisa datang ke rumah untuk cek gula? Iya saya datang. Tiba dicek gulanya, ternyata dia sudah ada gula dengan kadar gula sudah 272. Lalu lalu saya mengatakan, bagaimana ini? Ini ada gula, berarti ini bukan bisu selama ini, karena gulamu ini. Ayolah ke klinik hari Senin. Aku gak mau. Bagaimana nih Tuhan, susah kali. Saya bilang saya bukan dokter. Aku gak tahu bagaimana cara mengatasi kakimu ini. Kalau kita kasih sama dokter sudah bisa ini sembuh, gak semakin parah. Terus saya telepon Eda saya, Eda, ajaklah itu. Ini sudah merengek-merengek terus di rumah. Tapi kalau diajak ke berobat tidak mau. Turunlah Eda kami yang nomor 4. Lalu diajak, ayo itu berobat ke apa, yuk ke klinik dulu, minta surat rujukan, baru nanti ke rumah sakit. Nanti di sana itu hanya dibilang, oh begitu Pak, oh ya ambil obat. Aku nggak suka kayak gitu. Namanya kita juga kalau berobat, ya ikuti aja prosedurnya. Saya bilang, pergilah. Lalu ku bawalah suami saya ke klinik, lalu langsung dirujuk ke dokter bedah. Kami langsung tembak ke rumah sakit Elizabeth. Lalu dokter mengatakan, Bapak ini harus dioperasi, tetapi besok aja ibu kembali lagi sama Bapak. Datanglah hari Selasa jam 11 sekaligus sudah puasa. Disinilah saya mengatakan, sampai dioperasi sakit ini bagaimana gitu kan. Lalu suami saya mengatakan, aku gak mau dioperasi, aku gak mau. Ikutilah prosedurnya, biar sembuh kakimu. Di rumah pun kau nangis-nangis, tak ada yang bisa menyembuhkan kakimu itu. Berdoalah sama Tuhan, biar apapun nanti kau rasakan, apapun nanti operasinya, bagaimanapun nanti, biar Tuhan turut campur di dalam setiap pengobatan. Saya bilang sama suami saya. Lalu hari Selasa kami datang, lalu dicek lagi gulanya, tinggi saudaraku, dengan hasil gulanya 512. Kok bisa gula saya 512? Lalu ada seorang perawat mengatakan, kalau baru siap makan langsung cek gula, memang meningkat katanya. Tetapi jadinya kami agak-agak ke jam 5 jadinya operasi,
karena harus ditunggu rendah dulu gulanya. Sudah disuntik insulin dia di bagian perut, baru bagian tangan disuntik, lalu setelah udah jam 4 dicek lagi gulanya 250 kayak salah itu. Terus sudah Bapak sudah bisa operasi, ayo kita langsung ke ruang operasi. Tetapi sampai di sana saudaraku, kata suami saya, bukan langsung dioperasi, memang di kira-kira ada 20 menit mungkin dia dibiarkan dulu dia di ruang operasi itu, mungkin menunggu turun juga karena sudah dikasih obat penurun gula, jadi disuruh tunggu juga di dalam ruang operasi. Setelah selesai operasi saudaraku, barulah, kalau menurut saya seperti orang yang melakukan operasi, pasti setelah biusnya hilang pasti dia akan kesakitan. Ternyata puji Tuhan saudaraku, dia sudah bisa diangkat kakinya, sudah ada sakit, nggak ada. Wah, sangat luar biasa ini dalam pikiran saya. Rupanya di malamnya itu mau tidur baru dia merengek-merengek. Alah, bagaimana ini? Bagaimana? Suster, tolonglah suntikan dulu obat. Sudah ada semua ibu di situ. Ya bagaimana? Berdoalah kepada Tuhan agar nyerinya hilang. Aduh, nggak tahan aku mak pikir. Itulah mak pikir saya bilang, kalau saya keluar di rumah sakit ini, inilah yang kutakutkan. Ya semua harus dijalani. Siapa suruh lagi infeksi? Saya bilang. Jadi saudaraku, kami bisa kuat itu bukan karena kekuatan kami, tetapi itu semua berkat doa saudara seiman yang membawakan kami, keluarga kecil kami, terkhususnya buat suami saya. Dia boleh kuat melewati setiap operasi yang dilakukan oleh dokter. Terima kasih saudaraku atas segala doa-doanya. Tapi pada saat ini juga saya memohon doa yang hidup kepada saudara-saudara seiman, agar pemulihan, kesembuhan yang daripada Tuhan boleh terjadi buat suami saya. Terpuji nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya.